dapat bertemu Anda di online service pada pagi ini. Bersama saya Priscilla dan juga saya Elvi. It's a great day di mana minggu ini Next Gen yang akan melayani kita semua. Before that, kepada Anda semua yang bergabung online service pada pagi ini, don't forget to like, share, dan subscribe our YouTube channel IFGF Kota Kinabalu. pagi ini pasti seru karena kita akan bermain game. Wow! Ayo to all the TYC yang berada di rumah, we know all of you are excited to join us. Yang excited mana suaranya? Woo! Oke. Sebelum kita bermain games pagi ini, mari sama-sama kita dengarkan our news for today. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali mengikuti online service IFGF Kota Kinabalu. Info bagi kita semua, persembahan yaitu pemberian kasih akan dijalankan di setiap rumah atau di setiap supeke masing-masing. Anda boleh menyerahkan kepada personal in charge atau ketua rumah. Bagi Anda yang ingin menggunakan kemudahan secara online, Anda boleh transfer ke akaun Maybank IFGF Episya Berhad. Selanjutnya, mari kita sama-sama perhatikan pengumuman untuk acara sepanjang minggu ke hadapan. Pada 28 hingga 30 September, online training akan diadakan pada jam 7.30 malam. Pada 1 Oktober, IFGFK akan tetap dijalankan pada jam 7.30 malam dan pertemuan akan dilakukan tertakluk kepada gereja masing-masing. Begitu juga pada 2 Oktober, IFGF Pray akan tetap dijalankan sesuai dengan ketetapan gereja masing-masing. And for all TYC, jumpa Anda dalam TYC Service pada jam 8 malam ini. Minggu hadapan pada 4 Oktober, kita masih melakukan ibadah secara online melalui YouTube IFGF Kota Kinabalu pada jam 10 pagi. Dan merupakan sukacita kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Daniel Tuwene dari IFGF Jakarta. Sekaligus perjamuan kudus akan dijalankan. Sekian sahaja info IFGF hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. So guys, mari kita refreshkan diri kita dengan bermain sedikit games. Are you ready, Pris? Are you ready, everyone? Yes, I'm super ready. Oke, teka lagu ini. Bro Denny, music please. Teka apa dia? Saya rasa macam saya pernah dengar lah lagu ini. Yes, pernah dengar. Cepat-cepat teka. Puji dia yang bertakhta. Jawaban Anda semakin puji hampir. dia. Betul. Oke, kita pindah ke lagu yang kedua, oke? Lagu yang kedua ini adalah music. Come on, teka apa dia? Saya rasa macam ini lagu pun pernah saya dengar lah. Ya, lama ini lagu lama. Teka. Saya tidak pasti lah, tapi saya rasa lagu ini ialah Alasanku Hidup. Jawaban Anda salah. Teka lagi, saya bagi Anda satu peluang lagi. Teka. Kalau Mazmur, Salah juga. Menyerah? Saya menyerah lah kalau begitu. Oke, jawabannya adalah Terhanyut.
Oke, kita pindah ke lagu yang terakhir. Teka lagu. Senang nih, lagu dia pernah kena main minggu lalu. Senang aja. Oh, Apa dia? satu nama. Satu nama. Betul. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Oke. Sekarang nih turn saya pula. Oke, I'm ready. Music on. Saya yakin saya dapat jawab. Ini lagu baru kah? Iya. Ini lagu pernah bawa dekat conference. Oh, oke. Oh, saya tahu. Turn things around. Betul. Yes. You turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good. Forever you're good. Oke, games kita telah pun selesai dan pagi ini dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk berdiri karena sebentar nanti kita akan memuji dan menyembah. Pagi ini saat kita menyanyikan pujian sekaligus persembahan akan dijalankan. Oleh itu persembahan Anda boleh disiapkan. Dengan ini dipersilakan pembantu Pastor Neron untuk membawa kita dalam doa pembukaan dan doa persembahan. Good morning, greater people. Senang sekali pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama jemaat Tuhan di dalam online service kita hari ini. Kami berharap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memberi yang terbaik, saya ingin mengatakan bahwa persembahan adalah satu bukti dari penyembahan kita. Saya percaya Anda semua akan memberi dengan sukacita pada Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengambil ayat firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24 mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, dan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Pada pagi hari ini sebelum kita memulakan ibadah kita dan juga memberi yang terbaik, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Bapa kami di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini sekali lagi kesempatan diberi kepada setiap kami yang beribadah baik di rumah secara online. Tuhan Yesus, Tuhan Kau berkati setiap pribadi kami. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, dan juga pada pagi hari ini kami mengucap syukur berkesempatan untuk memberi yang terbaik pada pagi hari ini. Kami percaya biarlah setiap tangan-tangan Tuhan, anak-anak Tuhan yang memberi diberkati melalui persembahan kami, persepuluhan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Segala pengharapan ada di tangannya. Bersamanya kita akan aman dan padanya kita dikuatkan. Dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatan
kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku. Dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Padamu. Oh, oh, padamu. Oh, yeah, yeah. Serukan namanya, karena hanya padanya kita temukan anugerah yang ku miliki. Bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Serahkan seluruh hidupku padamu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Padamu. Oh, 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 padamu. Mari semuanya, saya ingin mengajak kita dengan segenap hati, kita datang kepada Tuhan. Because this is our time, for you with God, for us with God. Karena Tuhan, karena sungguh besar pengorbanan Tuhan buat setiap kita. Sungguh indah yang Tuhan pikirkan tentang kita. Walaupun terkadang kita merasa bahwa hidup kita itu tidak bermakna. Walau terkadang kita merasa hidup yang kita lewati itu menyakitkan, mengecewakan. Sehingga kita merasa bahwa tidak adanya pengharapan, tidak adanya masa depan. Tapi mari pada pagi ini,
kita percaya bahwa bersama Tuhan kita dikuatkan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan yang menjadi sahabat kita. Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tidak pernah mengecewakan kita. Mari apapun persoalan masalah yang kita hadapi, kita nyatakan kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mendengar setiap kita. Kita sembah Tuhan pada pagi ini. Kita sembah Dia. Berkesudahan dalam kehidupan kami. Oh Jesus, bahkan seluruh pengabdian ku takkan pernah bisa Tuhan, bisa Engkau selalu setia Tuhan. Sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh berharga Engkau Tuhan di mata setiap dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, oh, sungguh indah
sungguh indah. Sungguh besar Tuhan kita. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau sungguh indah, oh Jesus, ajaib kau Tuhan. Oh, yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Engkau Tuhan. Sungguh besar pengorbanan Engkau di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang setiap kami ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Karena Kau selalu menyertai, menjaga setiap kami sehingga saat ini Tuhan. Terima kasih karena Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Oh yes Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Oh Jesus. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Oke baik, selamat pagi, salam semangat, salam greater blessing buat seluruh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini pasti menjadi pagi yang luar biasa buat semua kita, karena kita begitu bersemangat untuk datang beribadah dalam ibadah Super Sunday pagi hari ini. Nah saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan daripada TYC kita pagi hari ini yang tentunya memberikan satu inspirasi, semangat, kesegaran buat setiap kehidupan kita. Dan Tuhan memberkati semua anak-anak muda kita yang begitu antusias dalam melayani Tuhan. Nah pagi hari ini kita juga mengucap syukur karena kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat kenal sekali, seorang teman baik, seorang hamba Tuhan yang begitu antusias dalam melayani Tuhan. Beliau sedang melayani di gereja kita IFJF Kota Malang, dan selain itu dia juga seorang pendidik yang menerajui kepemimpinan di STTY, Sekolah Tinggi Teologi Yestoya Malang di Indonesia, dan beliau adalah Pendeta Dr. Adrian Wakere. Mari kita buka hati kita semua untuk menerima berkat firman Tuhan, pelayanan daripada hamba Tuhan yang pastinya memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabar Bapak Ibu? Saya percaya bahwa kabar Bapak Ibu baik semuanya. Karena kita yakin bahwa kebaikan itu hanya datang daripada Tuhan, bukan datang daripada dunia. Itulah sebabnya pagi ini kita mau mendengarkan Tuhan lewat firman-Nya di dalam ibadah kita. Sebab itu sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan satu kerinduan yang begitu besar, sehingga pada waktu kita mendengarkan firman-Nya, maka firman itu menjadikan rema dalam hidup kita, memberikan kekuatan, pengharapan, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu. Kami rindu ingin mengalami Tuhan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberikan damai sejahtera, kekuatan, bahkan penghiburan dalam hidup kami. Berkati setiap kami umat-Mu yang saat ini bersama-sama dalam satu ibadah. Tuhan, biarlah firman-Mu terus menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga hidup kami terus diarahkan oleh firman-Mu. Dan hati kami, pikiran kami, telinga kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hidup ini menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sesuai dengan tema kita pada tahun ini, yaitu Greater Blessing, kita bisa mengalami segala berkat-berkat Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dalam pembahasan kita dalam kitab Yakobus, di mana kita bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yakobus adalah seorang penatua, seorang gembala di Yerusalem yang memimpin umat Tuhan. Dan sebagai seorang pemimpin, dia selalu mengingatkan setiap umat Tuhan melalui firman-Nya. Nah, sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, kita ingin sama-sama mendeklarasikan tentang kabar baik. Mari sama-sama Bapak Ibu kita mendeklarasikan. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater blessing. Saya percaya setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan, ingin mengalami apa yang disebut dengan greater blessing. Bapak Ibu, sebab itu kita harus tahu dan yakin bersama-sama bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita mau mengikuti rencananya. Setiap manusia memiliki rencana, baik rencana untuk masa depannya, baik rencana di dalam kehidupan secara pribadi, dalam studinya, dalam rumah tangganya, bahkan untuk merencanakan satu usaha, satu bisnis apapun, bahkan di dalam pekerjaannya. Setiap kita tidak lepas daripada rencana, karena kita mempunyai rencana baik jangka pendek dan jangka panjang. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ada satu rencana yang di dalam hidup kita. Tadi kita membaca dengan waktu kita mendeklarasikan kabar baik, ada satu ungkapan, ada satu kata-kata bahwa kita dipanggil sesuai dengan rencananya. Siapa yang memanggil kita? Alkitab menceritakan di dalam Perjanjian Lama bahwa Allah punya rencana dalam kehidupan seseorang. Itulah sebabnya saya ingin Bapak Ibu untuk sama-sama melihat dalam Alkitab kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat di dalam Yakobus pasal yang ke-4, dalam ayat yang ke-13 dan dalam ayat yang ke-14. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu, satu nasihat daripada firman Tuhan lewat Yakobus ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mendengarkannya, dikatakan bahwa Yakobus mengingatkan kepada kita mengikut sertakan Tuhan di dalam segala rencananya. Yakobus sebagai seorang penatua, sebagai seorang pemimpin gereja yang ada di Yerusalem, mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di perantauan atau yang disebut dengan diaspora,
sebagai umat Tuhan yang ada di perantauan dan mereka sedang bekerja, dan mereka sedang berusaha, dan mereka sedang berencana. Bahkan mereka sering berpergian dari satu kota ke kota yang lain. Dalam perencanaan ini mereka ingin mendapatkan satu keuntungan, keberhasilan di dalam dunia usaha mereka, ataupun yang disebut dengan masa depan mereka. Tetapi Yakobus mengingatkan kepada mereka supaya mereka jangan pernah melupakan Tuhan. Penting dalam hidup kita untuk tidak pernah melupakan Tuhan. Bahkan sejak di masa muda kita diajarkan oleh orang tua yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, untuk ingat selalu akan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan sendiri takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Pada waktu kita mengingat akan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita. Sebagai satu contoh Bapak Ibu, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, bagaimana Tuhan menuntun mereka, Tuhan mengarahkan mereka, sehingga mereka bisa sampai kepada tanah perjanjian. Dan lewat Musa Tuhan mengingatkan mereka akan hukum-hukum Taurat yang selalu dibacakan. Bahkan Alkitab mengatakan jangan kita pernah melupakan hukum-hukum Taurat. Itulah sebabnya mereka selalu diingatkan melalui hukum Taurat. Dan Tuhan pun mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya lewat Yakobus untuk selalu mengingat akan Tuhan. Joshua pada waktu menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel, maka Joshua pun diingatkan Tuhan, jangan engkau melupakan kitab Taurat dan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan itu siang dan malam, supaya perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu, kita lihat perjalanan kita ini perlu ada yang menuntun. Perjalanan kita ini perlu ada yang mengarahkan. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga perjalanan kita ini akan berhasil dan beruntung. Itulah sebabnya pada waktu Yakobus mengingatkan mereka jangan melupakan Tuhan, yaitu mereka supaya mengingat akan firman-Nya, apa yang diajarkan oleh Tuhan, supaya mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya yang pertama yang harus kita lakukan, kita belajar mengenal Tuhan lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Abraham sebagai salah satu contoh adalah seseorang yang tidak mengenal Tuhan, lalu dipanggil oleh Tuhan untuk menuju ke suatu negeri yang dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Tetapi Tuhan menuntun dia, membawa dia dari Mesopotamia, dari Ur Kasdim, menuju ke satu tanah yang dijanjikan Tuhan untuk keturunannya. Dan kita bisa melihat Abraham mengikuti Tuhan. Pada waktu Tuhan memerintahkan kepada Abraham, dalam usianya yang lanjut dia boleh menerima satu anugerah daripada Tuhan. Dia mengalami satu berkat daripada Tuhan, yaitu dia memiliki anak perjanjian. Dan pada saat waktu Abraham diminta untuk mengorbankan akan anak itu, Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa melihat bagaimana Abraham taat kepada Tuhan. Dalam kita melakukan segala kehendak Tuhan, mengikuti firman-Nya, yang pertama dibutuhkan ketaatan. Pada waktu kita taat kepada Tuhan, maka kita dikatakan sebagai orang yang percaya, maka kita percaya kepada Tuhan apa yang Dia akan lakukan. Pada waktu Abraham melakukan perintah Tuhan, maka terjadi mujizat. Kita bisa melihat bagaimana Abraham dan berkata bahwa Tuhanlah yang menyediakan segalanya. Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan sekarang? Apa yang menjadi kebutuhan kita? Apa yang direncanakan di dalam kehidupan kita? Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk masa depan anak-anak kita. Pada waktu kita taat kepada Tuhan, lewat pengalaman mengikuti kebenaran firman Tuhan, lewat kebenaran-kebenaran yang kita akui dalam hidup kita, lewat kebenaran-kebenaran yang menjadi pelita bagi kaki kita. Itulah firman Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan Alkitab dengan jelas bahwa hanya firman Tuhan itu yang disebut sebagai kebenaran. Pada waktu kita mengikuti kebenaran ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan melihat Allah mengadakan mujizat bagi kita, sebagai contoh bagi Abraham. Dan kita bisa melihat
dalam ketidaktaatannya Saul melakukan firman Tuhan, Saul disingkirkan. Itulah sebabnya pengalaman hidup kita mengikut Tuhan itu begitu penting. Kita perlu bergaul dengan Tuhan sama seperti Henokh bergaul dengan Tuhan. Kita perlu setia kepada Tuhan sama seperti Daud setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesalahan yang dia lakukan, Daud datang kepada Tuhan minta pengampunan. Dan Allah yang setia itu mengampuni Daud. Sejauh timur dari barat dibuangkannya dosa-dosanya. Pada waktu dia minta pengampunan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Daud diberkati oleh Tuhan, mengalami greater blessing sampai di masa tuanya. Yang kedua kita belajar. Dari lewat ayat ini kita belajar bagaimana tentang harus menyesuaikan pemikiran-pemikiran kita, atau dikatakan menyelaraskan pemikiran-pemikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Joshua pada waktu memimpin bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan, jangan engkau melupakan kitab Taurat Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sehingga perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Pada waktu kita menyelaraskan pemikiran kita, maka hati kita pun akan menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebab rancangan Tuhan itu mendatangkan kebaikan kepada kita, bukan mendatangkan kecelakaan. Bapak Ibu, pentingnya kita menyelaraskan lewat apa? Alkitab dengan jelas mengatakan yang kesukanya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang dikerjakan itu akan berhasil. Setiap kita akan berhasil. Itulah sebabnya Yakobus mengingatkan kita sebagai seorang pemimpin gereja, sebagai seorang gembala, dia mengingatkan kita, jangan melupakan Tuhan. Di dalam segala perencanaan kita, libatkan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur tadi, bahwa engkau akan berhasil. Kenapa kita bisa berhasil dalam kehidupan kita? Karena kita mau dituntut oleh firman-Nya. Yang kita pertama kali kita dengar bahwa Alkitab firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Itulah sebabnya pentingnya bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, semua umat Tuhan yang mendengarkan pada saat ini, pentingnya bagi kita menyelaraskan. Dengan cara apa kita menyelaraskan? Paulus mengingatkan kepada kita dalam jemaat Filipi, dia katakan, apa yang benar, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Dengan kata lain, kalau berbicara tentang berpikir, bahwa tentu saja cuma tidak sekali, itu bisa berkali-kali dan berulang-ulang. Dengan bahasa pemazmur, merenungkan. Tuhan mengingatkan Joshua, jangan kau lupa akan kitab Taurat, renungkan. Nah, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan di dalam pikiran kita, bahkan itu akan terjadi suatu perubahan sikap hidup kita. Sikap yaitu pernyataan batin yang diwujudkan oleh perkataan dan perbuatan. Maka akan terjadi satu perubahan dalam hidup kita lewat perbuatan. Dan perbuatan ini menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu terus menyelaraskan pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan. Pada waktu kita menyelaraskan pikiran-pikiran kita, maka kita menjadi seperti yang dikatakan oleh kitab Amsal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pemikiranmu. Hati kita menjadi percaya kepada Tuhan. Pada waktu hati kita percaya kepada Tuhan, yang pertama kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera ini memberikan ketenangan dalam hidup kita di tengah-tengah gelombang badai situasi apapun. Kadang-kala damai sejahtera ini akan membawa kita kepada sukacita. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kita masih mau bisa bersukacita. Yakobus mengingatkan kepada jemaat yang ada di perantauan, di diaspora. Dia mengingatkan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kita mengalami ujian, pencobaan itu. Bapak Ibu, hanya firman Tuhan yang mengingatkan demikian. Kita memiliki sukacita di tengah-tengah ujian. Kita memiliki sukacita di tengah-tengah kekurangan. Kita memiliki sukacita dalam menghadapi berbagai persoalan.
persoalan-persoalan yang kita hadapi ini Bapak Ibu, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Dia berikan. Dia akan memberikan kepada kita. Itulah sebabnya kita perlu memikirkan. Pada waktu kita memikirkan, maka firman itu menjadi rema di dalam hidup kita. Bapak Ibu, yang terakhir saya ingin menyampaikan, kita penting taat. Nah, kita percaya kepada Tuhan, Dia akan berbuat dalam hidup kita. Dan kita sesuai hidup kita dengan firman-Nya, taat kepada firman-Nya. Yakobus mengingatkan kepada kita, jangan lupakan Tuhan dalam segala rencananya. Sama seperti yang tadi dia katakan dalam pasal yang ke-13, bahwa kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Pada waktu kita taat kepada Tuhan, maka besok pun juga Tuhan akan menyediakan segala berkatnya kepada kita. Sama seperti Alkitab katakan, di waktu pagi Dia menyediakan berkat-berkatnya kepada kita. Pada waktu kita datang bersama dengan Tuhan, di waktu pagi hari, maka kita akan mengalami greater blessing untuk sepanjang hari ini. Dengan hidup damai sejahtera, kekuatan dan sukacita akan kita alami sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan menolong kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Mari kita terus terikat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, seperti ranting melekat kepada pokok anggur, maka dia akan berbuah lebat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur buat saat ini. Biarlah firman-Mu terus menopang kehidupan kami. Di tengah-tengah badai kesulitan yang kami alami, kami tidak takut. Karena Engkau tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kami, tapi kekuatan kepada kami. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Biarlah mereka terus hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Iman mereka bertumbuh, pengharapan mereka bertambah, kasih mereka semakin dalam kepadamu. Terpujilah akan nama-Mu. Dan sekarang biarlah setiap umat Tuhan pulanglah ke rumah masing-masing dengan segala berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai umat Tuhan sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata amin. Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan.